politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Partai Demokrat gak kapok ditusuk dari belakang oleh PKS. Tentu tagline-nya berhikmat untuk rakyat. Sudah tidak asing lagi di mata rakyat plus 62 dan juga rakyat dunia maya. Pasalnya itu adalah slogan yang selama ini selalu digembar-gemborkan oleh PKS untuk menarik dukungan dari masyarakat. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah PKS memang benar-benar berhikmat untuk rakyat? Tidak juga, Ferguson. Banyak yang dilakukan oleh kader partai itu yang bertentangan dengan kehendak rakyat, mulai dari mantan presidennya Lutfi Hasan Ishak yang tersandung kasus korupsi sapi, hingga calegnya dari Pasaman Barat, Al-Huda yang mencabuli anak kandung sendiri selama 7 tahun berturut-turut, termasuk juga das legislator yang bernama Dian Setiawati dari Purworejo selingkuh dengan anggota DPRD yang lain. Sampai-sampai ada netizen yang mengatakan partai kader selingkuh, transformasi dari partai korupsi sapi. Hehehe. Dan jangan lupa, mantan Presiden Tifakul Sembiring ini kala itu pernah memfollow akun bokep, serta kader yang lain yang pernah menjabat sebagai anggota Majelis Syuro PKS, Arifinto. Kala itu pernah ketahuan nonton bokep saat sidang paripurna DPR. Jadi dengan melihat kelakuan-kelakuan seperti itu, di mana letak hikmatnya? Hehehe. Nah, selain itu, PKS itu juga terkenal suka berkhianat loh. Partai yang mengaku sebagai partai dakwah tersebut tercatat sudah beberapa kali mengkhianati Partai Demokrat. Lantas, bagaimana cerita partai berlambang bintang Mercy itu dikadali oleh partainya Mardani Alisera? Berikut ceritanya. Awalnya, hubungan Partai Demokrat dan PKS baik-baik saja. Bahkan di antara keduanya tercipta simbiosis mutualisme. Pada Pilpres 2004 lalu, PKS mendukung penuh SBY supaya terpilih jadi presiden. Dan ketika Jenderal Baper menurut versi Arief Puyono itu terpilih jadi presiden, giliran PKS lagi yang mendapat durian luntuh, yakni diberi jatah 3 kursi menteri. Pada Pilpres 2009, PKS kembali mendukung SBY dan semua sudah tahu kalau Pak BY yang terpilih jadi presiden lagi. Dampaknya, meskipun menteri dari PKS pada kabinet sebelumnya prestasinya tidak ada yang menonjol, di periode kedua, partai dakwah itu diberi jatah 4 kursi menteri. Artinya, lebih banyak dari sebelumnya. Nggak tahulah kenapa SBY baik banget kepada PKS kala itu. Nah, seiring berjalannya waktu, PKS mulai menunjukkan gelagat aslinya, hingga hubungannya dengan Partai Demokrat pun retak seketika. Kala itu fraksi PKS di DPR mengajukan hak angket kasus Senturi, yang mana hal itu ditolak oleh Partai Demokrat. Kemudian PKS juga menolak rencana SBY menaikkan harga BBM. Padahal langkah itu diambil bukan tanpa alasan, yakni karena melonjaknya harga minyak mentah dunia. Tidak pelak, Wasekjen Partai Demokrat kala itu Ramadan Pohan dongkol banget dengan ulah partai yang kini dipimpin oleh Ahmad Syahiku tersebut. Hingga tanpa tedeng ngaleng-ngaleng, ia mengatakan PKS telah menusuk Partai Demokrat dari belakang. PKS ada usulan dan pendapat lain, kan ada forumnya, jadi jangan seperti sekarang, PKS main tusuk tidak jelas. Apalagi dengan alasan yang tidak jelas pula, ujar Ramadan kala itu 22 Maret 2012. Koalisi itu hakikatnya bersama pemerintah dalam suka dan duka. PKS mengkhianati pemerintah dan spread set gap, sambung Ramadan lagi. Begitulah dengan yang terjadi pada Pilgub DKI dan Jabar. Partai Demokrat di PHP 2 kali oleh PKS. Pertama, PKS kala itu sempat menyuarakan akan mendukung AHY untuk bertarung melawan Ahok. Tapi pada akhirnya, semua sudah tahu kalau partai tersebut akhirnya mendukung Anies. Kedua, Partai Demokrat sudah berkoalisi dengan PKS untuk mendukung Deddy Miswar dan Ahmad Saiku. Tapi pada akhirnya, PKS sendiri yang bermanuver dengan menarik dukungan terhadap pemeran Naga Bonar tersebut, lalu mendukung Sudrajat yang notabene kader Partai Gerindra. Kami ingin membuat fondasi yang kokoh di 2019, PAN, PKS, dan Gerindra, ujar Mardani Alisera kala itu seperti tanpa bersalah.
Sekarang, seolah tidak belajar dari pengalaman masa lalu, Partai Demokrat tetap saja membuka pintu kantornya untuk PKS. Baru-baru ini, partai yang dikomandoi oleh AHY itu menggelar pertemuan dengan Saiku di DPP Partai Demokrat. Dengan bangganya, AHY mengatakan PKS memberi dukungan moral kepada Partai Demokrat atas KLB yang baru saja menimpa partainya itu. Saya juga tadi senang mendapatkan dukungan secara moral dan tentunya ucapan selamat dari teman-teman PKS atas situasi yang telah dihadapi dan dilalui oleh Partai Demokrat 3 bulan terakhir ini, yang akhirnya kami bisa mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat ini, ujar AHY dengan nada bangga usai melakukan pertemuan itu 22 April 2021. Hingga keduanya pun sempat membalas masalah vaksinasi COVID-19 dan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Ini pertanyaannya, apakah AHY nggak tahu tentang masa lalu partainya tersebut dengan PKS? Atau tidak ada satupun partai yang mau berteman dengan Partai Demokrat lagi, sehingga mau tidak mau harus menerima PKS? Hati-hati loh, nggak kapok apa dikhianati melulu? Tulisan Ferry Fadli dari siwo.com. Terima kasih dan sampai jumpa.